Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria. Hai Sobat Mulan semuanya. Alhamdulillah pada kali ini Educational Field Trip SD Muhammadiyah 09 Plus bekerja sama dengan Taman Mini Indonesia Indah. Pada kesempatan kali ini, Taman Mini memberi kesempatan kepada guru mengajar dari Taman Mini Indonesia Indah. Dan kita dapat melaksanakan program Educational Field Trip yang kita laksanakan setiap tahunnya. Nah, pada tahun ini, tema kita kali ini yaitu Explore the Experience by Enjoying the Trip. Diharapkan kalian semua dapat menjelajah semua yang ada di area taman ini, dipandu oleh Miss dan Mister, Bapak dan Ibu guru, serta kakak-kakak dari tim Taman Mini Indonesia Indah. Mari ikuti pembelajaran kali ini, karena memang sesuatu yang berbeda di masa pandemi ini, kita tidak bisa langsung berkunjung ke sana. Ya, nanti akan ada hadiah atau sesuatu yang menarik yang dapat kalian peroleh. Siapa yang terpilih dari para wali kelas kalian. Simak dan ikuti pembelajarannya berikut ini. Terima kasih, salam ceria. Salam cerdas, ceria, ramah, beradab, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak-anak yang soleh dan solehah. Semangat pagi. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak sayang, hari ini kita berada di Taman Mini Indonesia Indah. Hari ini untuk kalian yang berada di kelas 1, 2, dan 3, kita akan bersama-sama ikut bersama museum air tawar dan Belanda ya. Dan untuk kelas 4, 5, dan 6, kita akan mengunjungi museum musik. Kita akan mengadakan Chico Education Field Trip seluruh museum tahun 2020. Sebelumnya kita semangat untuk LDR. 1, 2, 3, 4. Seru banget. Sudah sampai. Iya bener. Ini ada tawar nih. Mister, kita sudah sampai nih di Museum Dunia Air Tawar. Sebelumnya kita sapa anak-anak yuk. Oke, Ananda sayang. Nah, kita nih sekarang udah sampai di dunia air tawar Taman Mini Indonesia Indah. Penasaran dengan apa yang ada di dalam? Yuk, kita pelajari semuanya. Ayo. Selamat datang di dunia tawar dan di serangga Taman Mini Indonesia Indah. Kenalkan, nama saya Sugeng Santoso dan di sebelah saya Pak Rohim Sani. Kami berdua akan mengajak kalian semua untuk menakan jenis-jenis ikan air tawar dari Indonesia maupun dari mancanegara. Jadi penasaran kan? Yuk kita langsung saja ke dalam dunia tawar. Yuk. Ya.
Kita masuk di ruang aula pertama dunia air tawar disambut oleh ikan pertama endemik asli Indonesia arwana merah. Juga ini teki besar akuarium, ya. Ada jenis ikan mancanegara di Indonesia, juga Amerika Selatan, Thailand, Sungai Mekong, ya. Seperti ini ada yang besar, seperti hiu Bangkok karena Bangkok ibu kota Thailand, ya. Sungai Mekong, ya. Myanmar juga ada, ya. Selain itu juga kita punya ikan terbesar juga loh. Oh, iya. Ikan terbesar di Indonesia. Jadi namanya ikan ini tapa. Ikan tapa. Asalnya dari Sumatera dan Kalimantan. Ya, ukurannya bisa mencapai kurang lebih 1,5 meter ukuran maksimal. 1,5 meter. Ya. Kalau yang ini berarti usia berapa? Ini masih Ini kira-kira usianya lebih dari 2 tahun. Umumnya yang karnivora itu dari mulai masa pertumbuhan hingga dewasa itu semua 1 tahun sudah dewasa. Yang jenis karnivora pemakan daging. Ya, karena lemak lebih cepat besar. Setahun. Nah, mereka ini di dalam sini, apa mereka saling memakan terus sama lainnya, apa diberi makan khusus nih? Ya, kalau memang sifat karnivora, dia kekurangan makan, pasti dia kanibalisme sifatnya. Nah, untuk mengurangi, kita harus full time, harus standby waktu makan, ada jam-jamnya. Ya, tidak boleh kurang. Bahannya Ya. sampai telat. Telat. Ya. dan ini ukurannya bisa lebih dari ini ya Pak ya? Kalau di alam bisa lebih besar sedikit, ya. Ya. Dan ada ikan parinya juga asli air tawar, hanya ini dari luar negeri, dari Amerika Selatan, ya. Kalau yang ini ikan kecilnya apa nih Pak? Ikan kecilnya yang hitam putih, mohon maaf ini. Yang putih. Ini? Oh, ini. Iya. Ini jenis secret. Biasanya kita sengaja taruh fungsinya untuk simbiosis karena mereka makan kutu-kutu semacam terapi kulit, ya. Jadi makan kutu, jamur-jamur, juga ada bakteri yang di dinding, dia suka makan bersih-bersih. Oh, juga ikannya. Nah, itu dia tuh Ya. ekosistem yang dibuat dari pihak Taman Mini itu sendiri untuk di akuarium ini. Ya. Bener-bener yang namanya keren banget. Masih banyak lagi di dalam situ. Yuk kita cari yuk. Kita belajar Ya. lagi. Betul. Masih banyak lagi ikan-ikannya. Wah, anak-anak, ini baru saja melihat ikan besar sekali di sini. Coba ya misalnya ikan apa ini ya? Pak, ini ikan apa ya Pak? Nah, ini nama ikannya Arapaima, ikan terbesar di dunia dari Amerika Selatan. Dari Amerika Selatan. Betul. Memang dia besarnya seperti ini atau bisa lebih besar lagi Pak? Ikan ini bisa lebih besar kalau di alam aslinya lebih dari 3,5 meter, tapi kalau di pemeliharaan hobiis tidak bisa lebih dari 3 meter, maksimal 3 meter. Dan ini jenis ikan karnivora. Betul, karnivora pemakan daging, apa saja dagingnya, kodok, ikan, kadal, tidak manusia. Tidak manusia. Iya, betul, tidak manusia. Jadi kita akan tetap aman ya berkunjung ke Aman sekali. sini. Bahkan di Amazon pun dia tidak makan orang kalau mau berenang. Iya, jadi anak-anak jangan lupa ya, kalau kalian berkunjung ke dunia air tawar Taman Mini Indonesia Indah, kita bisa lihat sama-sama ada ikan arapaima di sini. Arapaima. Yuk kita lanjutkan perjalanan kita. Oke.
kaget banget nih lihat nih. Dia seperti lele bukan, belut juga bukan, atau bukan dia juga ular. Mohon Pak, jelasin dong Pak. Kaget saya, maksudnya tiba-tiba oh, iya. Oke, tadi penasaran kan? Lihat ikan ini ikan apa sih namanya? Oke, kita jelasin ya. Siap. Nih, ini namanya ikan paru-paru dari Amerika Selatan. Kenapa disebut ikan paru-paru? Ya, karena dia napasnya dengan paru-paru, betul. Kami ikan paru-paru, ya napasnya ikan paru-paru dong. Oke. Nah, dia bisa berhibernasi. Kamu masih ada hibernasi apa sih? Nah, hibernasi apaan Ayo, tuh? kalian tahu nggak? Ayo apaan? Coba Pak. Nggak tahu, oke. Hibernasi adalah atau sifat hewan yang melakukan tidur panjang. Itu pun ada tujuannya. Kenapa tidur panjang? Yaitu untuk menghemat energi. Makanya untuk menghemat energi, dia akan tidur panjang. Biasanya itu dilakukan pada saat musim tertentu, seperti musim kering atau musim dingin. Makanya dia hibernasi gitu, Mas. Nah ini saya mau tanya nih Pak, itu siripnya kok aneh banget ya bentuknya seperti ini nih. Dia siripnya seperti ini. Ini nih siripnya ya. Ya. Itu siripnya ya. Ya, dia memang punya keunikan tersendiri ya dia tidak seperti ikan pada umumnya dia siripnya tidak lebar, dia siripnya seperti jarum ya, seperti jarum yang lancip ya, jadi itu namanya sirip, itu bukannya tangan atau apa. Nah, sirip. kalau gitu kan Bapak tadi bilang hibernasi tuh. Bagaimana pihak Taman Mini ini atau Bapak sendiri dia mengetahui dia sedang hibernasi di dalam akuarium ini atau dia sedang aktif? Bagaimana cara mengetahui? Ya, kita untuk mengetahui hibernasi atau tidak, biasanya kalau di alam aslinya itu hibernasi dia itu dia saat musim kemarau adik-adik. Dengan cara apa di hibernasi ketahuan atau hibernasi atau tidak? Dia biasanya saat musim kemarau dia akan melakukan seperti kepompong, seperti membungkus dirinya dengan lumpur, ya, membungkus diri seperti dengan lumpur seperti kepompong sambil menunggu musim hujan tiba. Saat itulah dia tidur panjang atau berhibernasi. Berarti untuk mengetahui seperti kepompong dia membungkus diri dengan lumpur. Gitu. Berarti kalau sekarang dia musim hujan dia sedang aktif nih. Aktif betul. Tapi nanti kalau sudah masuk musim kemarau Airnya surut, akan surut seperti itu. Oh, saya boleh tahu nama ikannya apa Pak? namanya ikan paru-paru ya, dia sesuai dengan artinya. Oh, ikan paru-paru Amerika Selatan nih. Kita sebut langpis. Ya, adik-adik ya. Dengan pelakon lagi ya. Oke, saya kira tadi apa Pak? Mohon maaf lagi Pak. Kita sambung lagi yuk. Kita udah ya. Ya, lanjut lagi. Yuk. Anak-anak, kita akan diajak sama Pak Rohim untuk melihat pertunjukan ikan koi main bola. Iya Pak? Iya, nah ini saya sudah siapkan bolanya. Saya kepengen Bu Guru yang main bola sekaligus wasitnya. Nah ini tinggal lempar, tidak usah dibuka. Oke, silakan Ibu jadi wasitnya, tinggal lempar saja ke ikannya. Langsung saja. Oke, kita coba ya Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
ketinggalan istri sama Pak Rohim deh. Kayaknya sih iya sih. Ya makanya ya. Ketinggalan dong ya. Iya, asiknya kita dapetkan. Makanya terus gimana dong? Ah, yaudah, gini aja. Jadi gak usah khawatir ya. Kita ajak masnya juga kanan ini ke sini. Yakin unik lo ya? Oh, yakin. Bener lo ya? Gak percaya kan? Gak percaya nih? Yuk, kita aja. Oh, oke. Sip. Yuk. Mana nih? Nah, ini Mas, saya masuk di tanah ini yang saya Yakin ini? Yakin. Yakin. Coba mantapkan. Ini ikannya kecil-kecil semua deh. Sebentar. Ada yang unik tapi. Ikannya buta ya? Betul, itu. Ikannya nggak ada mata ya? Betul. Seriusan? Jadi kalau kita perhatikan, itu ikannya tidak mempunyai mata. Tapi ikannya nggak punya mata loh ikannya. Bener loh. Ini ikan ini nggak ada matanya, hanya mulut sama insang, sirip, dan badan aja. Nah ini seriusan? Serius. Oke, saya mau tahu dong kalau ikan ini selain dia nggak punya mata, dia bagaimana cara bergeraknya, bagaimana dia caranya berenang atau mengotomi makanannya seperti itu? Oke. Nanti kan penasaran dong, ikannya nggak punya mata. Terus nyari makannya gimana? Nah, oke. Kakak saya kasih tahu ya. Karena ikan ini tidak mempunyai indera penglihatan, maka dia menggunakan indera penciuman sebagai pengganti indera penglihatan gitu kan. Jadi biasanya ikan-ikan ini hidupnya di tempat-tempat yang gelap, jadi tidak membutuhkan cahaya untuk mencari makan. Sebentar, berarti dengan kata lain, dia itu hidup dan di dalam air yang sangat dalam. Betul sekali. Bisa dibilang tidak masuk cahaya. Betul. Wah, berarti kalau samudra ini salah satunya nih, atau nggak di Palung nih, karena nggak ada cahaya mungkin berapa? Maaf Kak, ini untuk air tawar. Oh, pusat tawar. Aduh. Oke, ini air tawar, jadi di dalamnya dia benar-benar tidak masuk cahaya dengan kedalaman air yang sangat dalam. Jadi ikan ini bernapas, bergerak menggunakan indera penciuman seperti itu mencari ya. makanannya. Yang biasanya dia hidupnya di dalam gua-gua. Di dalam gua. Iya, dalam gua tapi yang ada sungainya, airnya itu dia biasa hidup di situ yang Wah. ada cahaya. Wah, kalau gini unik sih saya bilang. Waduh, gak apa-apa deh kita tinggalin sama Miss Iya. Lilis. Yang penting kita ketemu ikan ini. Iya. Waduh, keren. Oke, rekan-rekan, kita akan memasuki ruangan akuarium Nusantara. Kita akan lihat jenis ikan dari daerah Nusantara asli wilayah Indonesia punya. Oke, kalau gitu kita jalan, kita akan lihat koleksi apa saja. Ya, anak-anak, sekarang kita sudah berada di dalam ruangan ikan Nusantara ya Pak, akuarium Nusantara. Ya, betul. Ya. Nanti kita dengar penjelasan Pak Rohim ya, ikan apa saja yang ada di dalam ruangan ini. Yuk, kita perhatikan penjelasan Pak Rohim ya. Oke, kita akan mulai dari daerah Sumatera, khususnya Sumatera Utara. Ini satu jenis ikan, ada dua daerah wilayah. Sumatera Utara khususnya di Danau Toba dan Jawa Barat Kuningan. Dan ini terkenal dibilang ikan keramat, ya, karena mereka punya kebudayaan, tradisi. Ikan ini jenis untuk tradisi pengobatan dan ritual, ya. Oke Dibilang Pak. ikan keramat. Dan selanjutnya, nah ini ikan ketutung asli ikan Indonesia juga, hampir di semua daerah wilayah tropis. Indonesia itu daerah tropis ya. Ini termasuknya ikan endemik, hanya ada di Indonesia. Di daerah lain di luar negeri tidak ada, termasuk daerah di Vietnam sama-sama tropis ya. Nah, ini tidak ada, hanya dia ada di Indonesia. Hanya ada ketutung di ini. Sumatera Utara. Di Betul, tempat lain Sumatera tidak ada. Utara sebetulnya ada, Ha-ha. lebih banyak di Sumatera, tapi sebetulnya daerah lain ada. Oh, Ya oke. contohnya seperti
ikan rainbow, ikan pelangi, juga ini ada udang, dibilang apa, lobster air tawar, ini ada udang serak, Oh, ini lobster air lobster tawar. ya, air tawar. Ini lebih banyak di Papua, lebih jenisnya. Di Australia pun sebetulnya ada, ya. Cuma lebih banyak di Papua, karena antara Australia dan Papua banyak kesamaan jenis menurut sejarah. Banyak mengatakan itu pulau menyatu antara Papua dan Australia, termasuk apa, burung kasuari dan burung onta di Australia, Papua juga ada, termasuk jenis ikan-ikannya, ya. Nah, di sini ada ikan serpe juga, ini Apa asli itu ikan Indonesia. serpe, Pak? Serpe ini asli ikan Indonesia, banyak di Sumatera, Kalimantan, ya. Hampir semua Indonesia, cuma beda warna, beda motif aja, ya. Ini warna-warni begitu ya Pak ya? Iya. Nah, ini daerah Riau, ya. Nah, ada daerah Riau. Nah, ini asli ikan Jakarta, Betawi. Ini ikan betok, ya. Betok. Tapi sekarang banyak yang hunting, khususnya hobiis atau eksportir-importir, karena ini sudah jarang di alam. Ya, sekarang kembali ke alam, mereka cari yang memang sudah jarang, termasuk yang sudah punah, entah hampir punah, apa udah punah, jenis belida. Belida Jawa itu sudah jarang sekali, hampir susah diketemukan. Di sini tidak ada juga Pak? Di sini ada di karantina, kita selamatkan. Ya, kebanyakan belida itu Palembang, biasanya untuk makanan tradisional, pempek Palembang. Ya. Cuma kita nggak koleksi belida di sini karena kita punya koleksi belidanya besar-besar. Nanti ada di sebelah sana banyak di dalam jenis belidanya, ya, termasuk belida Afrika, ya. Oke, ini banyak sekali jenisnya, ada seluang, ya, daerah Jawa, ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, juga masih banyak lagi, ya. Ini ikan wader ya Pak ya? Ya. Ini ikan wader ya? Nah, wader betul, ibu tahu aja wader. Iya, soalnya masa kecil saya makan ini ikan wader. Sekarang udah langka. Ya, Pak. Ini kan Keren, asli, sumpah keren. Itu bener-bener pada first time pertama kali saya lihat ikan itu nggak ada mata. Yang biasanya orang bilang mata ikan terbuka terus, tapi ini ikan nggak ada mata. Keren. tapi saya ada lagi loh, yang penting selain ikan yang Bener ya? Bener. Bener. Apa sih kira-kira Pak? Nah, teman-teman juga penasaran juga kan? Pasti dong. Ya, ngomong-ngomong, pernah dengar binatang mitos atau legenda yang dari Cina? Pernah Binatang mitos legenda dari Cina. Apa ya? Naga ya, naga. Naga, betul. Oke. Naga. Nah, Naga. Berarti di sini ada naga. salah adik-adik. Bukan itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud legenda itu naga ada ikan yang menyerupai legenda tadi itu. Oh, berarti ikan menyerupai naga. Betul. Keluar kita dulu. Ayo adik-adik, yuk, kita lihat seperti apa sih ikannya. Nah, ya. Nah, ini kak yang dimaksud ikan naga. Coba perhatikan. Sebentar. Nah, Kalau dilihat, kenapa disebut ikan naga ya? Coba perhatikan. iya ya. Kalau dilihat bentuk dari dia punya corak warna, kemudian dari sirip, kemudian sirip atas kayak naga ya. Ya. Apa mungkin ini bisa jadi sepupunya atau pamannya naga kali ya? Atau Misan mungkin? Oke, saya mau tahu dong, mau tahu banyak tentang ini karena ini bener-bener yang namanya kalau bisa dibilang legenda, naga itu legenda, tapi ini ada di depan kita bahwasanya ikan seperti naga. Ya. Sebenarnya ikan ini bukan termasuk jenis naga ya. Lainnya adik-adik ya. Naga sama ikan ini beda. Oh, cuman di sini sebenarnya salah satu ikan purba juga. Ikan purba ya. Ikan purba berarti hidup di zaman beberapa juta tahun yang lalu. Yang lalu kita Lama banget. Nah, ini mirip seperti naga. Kenapa disebut mirip naga? Karena ada sirip yang di atas itu menyerupai sirip naga. Iya betul. Dan di bawahnya itu seperti kaki. Iya. Itu yang disebut ikan naga ya seperti ini. Ada naga ya. Maksudnya seperti ikan naga. Kalau untuk habitatnya sendiri dia berkembangnya di daerah mana? Ya, biasanya ini habitatnya di sungai, ya di danau. Biasanya dia
distribusinya di daerah Afrika. Afrika. Ya, Wow, Afrika keren juga ya. Selain ada wildlife-nya, kemudian ada juga ikan yang bisa dibilang unik ini. Wah, keren. Nah, untuk makannya sendiri, ini makannya dia karnivora atau dia herbivora atau dia makan apa sih? Ya, sebenarnya ikan ini tergolong ikan karnivora ya adik-adik ya. Dia pemakan daging, tapi daging itu bukan daging manusia atau binatang yang busuk. Nah, jadi karnivora itu dimaksud makan daging yang sesuai dengan mulutnya. Seperti apa misalnya ikan-ikan kecil, ikan-ikan kecil. Walaupun tampaknya mirip naga, tapi dia bukan naga. Bukan. Kemudian dia juga makannya serangga-serangga kecil. Serangga kecil, serangga air, ikan kecil atau cacing. Oke. Nah, kalau saya boleh tahu sendiri, ini dia jenis ikan yang hidup pada siang hari atau bergerak pada siang hari atau pada malam hari? Kebetulan nih ikan ini juga tergolong ikan nokturnal ya adik-adik. Nokturnal itu istilahnya ikan yang kebanyakan aktifnya pada malam hari. Jadi kalau malam hari dia seperti kelelawar. Oh, Kelelawar tahu ya. Jadi Oke. kelelawar itu siang itu buat tidur, malam itu buat mencari makan. Mencari makan, betul. Kurang lebih seperti itu. Berarti dia sedang beristirahat, Sedang tunggu sampai nanti malam hari. Nah, dia mencari makan. Gitu ya adik-adik ya. Nah, ini kemudian saya penasaran nih, dari tadi kita ngeliatnya ini ikannya ikan apa ya, ikan luar terus ya. Kita Iya. ingin lihat ikan dong dari produk Indonesia ini, ikan negara kita sendiri sama tahu. Oke, tadi ya kita sudah banyak mengangkat ikan-ikan luar ya adik-adik ya. Sebenarnya banyak juga ikan-ikan yang lokal yang tidak kalah menarik dengan ikan-ikan mancanegara ya. Salah satunya ikan dunia tawar itu ikan arwana ya. Penasaran nggak ya? Penasaran. Nah, nanti Pak Rohim akan menceritakan lebih banyak lagi tentang ikan arwana. Tadi saya lihat di situ ada akuarium Nusantara. Kayak semua tentang ikan kita ya. Penasaran nggak ya? Saya penasaran banget, Penasaran soalnya ya? penasaran juga kan. Yuk, kita di situ yuk. Kalau adik-adik penasaran, ya udah, Oke. kita langsung aja yuk. Siap. Nah, ini namanya ikan Nusantara. Akuarium Nusantara berarti dari namanya sendiri Nusantara berarti semua tentang Indonesia. Ikan yang ada di Indonesia. Kalian pasti penasaran banget, pengen tahu apa aja ikan yang ada di Indonesia. Kita cek ya. Ayo. Hei, semuanya selamat siang. Aduh, Mas Lilis, Pak Rohim. Dan tadi saya nyariin Bisa sama. kemana aja? Saya juga nyari. Muter kok. Oke. Sekarang kita udah ketemu di sini karena tadi saya punya juga diberikan edukasi dari Pak Sugeng. Bagaimana Miss Lilis? Ya, tadi saya sudah muter-muter sama Pak Rohim. Terus kita juga sempat main bola ya Pak ya. Waduh. Pak saya yang main bola. Waduh, saya nggak diajak Main nih. bola. Iya. Nah ini kebetulan nih Pak Rohim, kan kita sekarang ada di Akuarium Nusantara nih. Berarti semua tentang Indonesia dong ya? Saya ketinggalan dong. Mas Lilis gimana dong nih? Udah, Mas tenang aja. Nanti kita kasih spot yang menarik lagi selain di sini. Wah, udah. Enak sama Pak Sugeng nih, dari tadi dia kasih spot yang menarik terus nih. Bener loh ya? Betul. Kita bareng-bareng aja jangan Oh iya, kita rame-rame. Oke, sip ya. Oke, siap. Pak Sugeng duluan ya. Kita menuju. Ini Kak, yang saya masuk tempat ini namanya laboratorium. Jadi dunia tawar tidak mempunyai laboratorium yang fungsinya adalah untuk merawat ikan-ikan. Gitu. Tapi kalau untuk masuk ke dalam, kita harus lepas sepatu. Nanti kita perkenalkan tim dari laboratorium. Oh, berarti ada juga tim medis dan perawat untuk ikan itu sendiri ya? Ya betul. Oh, gitu. Ya kita ke dalam yuk. Oke, tapi lepas sepatu dulu ya. Oh, jangan siap. lupa. Steril. Nah, terus seperti ini lengannya. Kita langsung temui aja ya tim dari laboratorium. Selamat siang. Ayo, Mas Borkar. Ya ini Bapak Ibu ya tim yang saya maksud. Selamat siang. Halo, namanya Pak Para.
Tanggi ini satu lagi Mbak Eka. Mbak Farah dan Mbak Eka. Oke. Nanti untuk lebih lengkapnya informasi tentang lab ini atau karantina ini bisa tanyakan langsung sama dua orang ini. Oke, Mbak Farah. Mbak Eka, kita mau nanya-nanya nih seputar tentang laboratorium dan apa saja sih penanganannya selama di karantina ini seperti itu. Oke. Nah, Mbak Eka dan Mbak Farah, saya dan Lilis dan murid-murid dari SD Muhammadiyah 09 Plus itu ingin tahu bagaimana sih proses selama karantina ikan itu, karena sudah dijelaskan sama Pak Sugeng ada yang sakit atau sedang diisolasi seperti itu kurang lebihnya. Mohon penjelasannya. Oke, jadi gini Kak, sama gampang aja ya. Untuk di karantina sendiri, biasanya selain ikan yang sakit dari display, itu juga ada ikan-ikan yang untuk yang baru masuk. Nah, untuk ikan yang baru masuk sendiri, biasanya di sini kita berikan antibiotik Kak. Ini dari bungkusnya huruf Jepang, tapi namanya itu albayo. Jadi ikan yang baru datang dari luar itu disesuaikan dulu dengan lingkungan yang ada di sini. Jadi dari plastiknya itu diaklimatisasi namanya Ibu, dengan akuarium. Setelah itu dilepas dan diberikan antibiotik. Nanti di sini dirawat beberapa hari sampai ikannya tidak terlihat penyakit sama sekali, baru bisa dimasukkan ke display seperti itu Kak. Oke. Kalau untuk ikan yang sakit sendiri, dari depan dari display itu dibawa ke sini. Nah, sebelum kita tindak lanjuti, biasanya kita lihat dulu ciri-ciri sakitnya apa. Biasanya yang sering di sini itu ikan koi sama ikan-ikan hias seperti ikan mono tuh white spot namanya. Jadi ada bintik putih di sekitar bagian tubuh ikan. Kalau untuk white spot sendiri, untuk penanganannya dipindahkan ke isolasi. Nanti di sana kita berikan penghangat air atau heater namanya, dan bisa kita berikan obat namanya methylene blue. Selain itu juga kalau untuk ikan koi biasanya penyakitnya itu luka atau borok. Jadi di bagian perutnya atau sisiknya itu ada luka. Nah, itu kita biasa berikan dengan namanya oxytetra. Ini antibiotik. Sebenarnya ini sama gitu. Jadi bisa dipakai dua-duanya. Cuman kalau untuk luka sendiri itu lebih efektif yang ini. Oke. Bukan luka hati ya. Nah, jadi Saya mau nanya nih, Oke, siap. tadi kan dijelaskan sama Mbak Farah kalau ikan koi itu suka ada white spot gitu ya. Biasanya penyebabnya karena apa? Koi itu borok biasanya. Oh, borok. Kalau yang white spot itu? Kalau white spot itu biasanya ikan-ikan hias seperti ikan Memphis bisa, ikan mono gitu, atau seperti ikan-ikan hias lainnya itu biasanya karena airnya kotor. Memang karena airnya kotor. Ikan hidup di air gitu. Kalau airnya kotor sedikit lebih sensitif dia. Jadi muncul bintik-bintik putih di kepalanya atau bagian tubuhnya seperti itu. Mereka diisolasi supaya teman yang satu kolamnya itu Iya, soalnya biasanya kalau white spot itu dia langsung menyebar. Jadi kalau kita sudah lihat tanda-tandanya, langsung kita pisahkan yang paling parah, kita taruh di isolasi. Jadi dua-duanya sebenarnya di treatment. kemudian tadi Mbak Farah menjelaskan tentang aklimasi ya. Aklimatisasi. Aklimatisasi Ya. itu apa sih? Itu penyesuaian. Jadi Penyesuaian. ya, ikan yang baru datang dari luar, tentu kondisi di sana dengan di sini air suhu berbeda kan Mas. Oke. Jadinya disesuaikan agar sampai sini tidak kaget, tidak shock gitu. Oke, ya paham. Jadi disesuaikan dulu secara pelan-pelan gitu, suhunya, terus airnya seperti itu. Sama seperti orang pindah dari Iya. desa ke kota, dia perlu habitat segala Betul, macam. iya, Oke. Iya. Tadi Paham. di depan saya sempat dengar kalau ada beberapa ikan juga pensiun dari display. Ah, Biasanya pensiun. tuh yang pensiun dari display itu yang bagaimana ya? Jangan pensiun dini ya, jangan pensiun dini. Dari display. Itu yang bagaimana ya? Kalau ikan pensiun, kalau yang usianya udah tua atau ada beberapa yang sakit, memang kita pindahkan dulu ke sini di karantina, di ruang isolasi. Tapi kalau misalnya sembuh bisa dikembalikan lagi, atau kalau misalnya memang sakitnya parah, matikan. Jadi ya kita Seperti itu. dimusnahkan. Berarti ikan itu juga ada masa pensiunnya ya, Iya. karena di Iya. masa penuaan, kemudian harus dipindahkan, dirawat lagi, seperti halnya manusia lagi, seperti itu ya. Iya. Oh. Untuk layak di display atau tidak gitu kan. Oh betul, baik. Nah satu lagi, yang paling penting, bagaimana kita tahu, misalnya kita punya ikan di rumah atau di akuarium, di rumah masing-masing, tahu bagaimana ikan itu sakit atau tidak, itu bagaimana sih? Dari ciri yang paling terlihat biasanya dia menyendiri Mas.
lompat sendiri. Menyendiri gerakannya. Misalkan biasanya ikannya lincah nih, Agresif. tiba-tiba dia mojok di sudut akuarium atau begitu. dia mendekat ke bagian aeratornya gitu. Biasanya ada juga kadang beberapa kasus yang berenangnya terbalik. Nah itu biasanya ada gangguan di gelembung renangnya gitu. Gelembung renang seperti itu. Nah Iya. berarti dia nggak selalu dia sendiri itu bukan berarti dia memang ikan sendiri, tapi mungkin bisa sakit. Iya, bisa. Seperti itu. Selain itu dari ciri-ciri fisiknya seperti tadi ada bintik putihnya kayak gitu bisa juga. Oke. Jadi di luar ada white spot tadi, kalau ikannya mulai menyendiri dan tidak Iya. bergerak aktif, berarti kemungkinan dia sakit. Iya. Kalau yang menyendiri dan tidak bergerak aktif itu karena apa ya biasanya? Sakitnya karena apa? Biasanya mungkin jadi dia menyendiri nggak bergerak aktif gitu, stres juga bisa sih. Oh, stres. Biasa ada beberapa ikan yang stres berubah warna gitu. Dia kalau udah stres bisa menyudut aja di sudut akuarium gitu. Termasuk dia berubah warna, pigmen kulitnya itu ya. Iya, saya biasa menemui itu ikan lohan. Biasanya kalau Ikan stres tuh lohan. berwarna jadi warna hitam gelap gitu, dan Oke. dia suka menyudut di sudut akuarium gitu sih. Oh, paham. Iya. Proses penyembuhannya atau perawatannya biasanya mereka dikasih treatment apa? Kalau untuk stres sendiri sebenarnya dikasih penghangat air aja sih, heater sama garam ikan, garam gerosok gitu. Oke. Cukup kalau untuk Siap. stres aja. Ada lagi Mister yang mau ditanya? Banyak sebenarnya. banget sebenarnya nih. Betul, ini banyak banget nih list yang bisa tanyakan. Tapi kita masih punya PR di tempat lain. Iya, betul itu dia. Kita harus mohon maaf sekali karena kita dari sini kita harus move pindah ke Museum Serangga. Nah, untuk segalanya informasi maupun tentang jenis-jenis ikan yang tadi dari awal kita udah ketemu itu di depan siap. Nah, saya berterima kasih kepada Mbak Farah dan Mbak Eka, kemudian Pak Sugeng dan Pak Rohim mana ya? Mungkin lagi sedang sibuk ya. Oke. Tapi sekali lagi thank you banget karena benar-benar ini well educated untuk kita semua. Betul. Terlebih masalah ikan dan bagaimana cara kita untuk itunya misalnya perawatannya seperti itu. Oke Miss, mungkin bisa kita ajak anak-anak untuk pindah ke Iya, betul. Museum Serangga. Ya, sekarang kita selesai di satu tempat, tapi kita akan berlanjut ke tempat lainnya. Jadi kalian jangan kemana-mana ya, tetap ikutin kami berdua. Yuk. Oke, yuk. Terima kasih ya.